Sekar kambuh ping catur kang cinatur pola kang kelantur tanpa tutur katulo-tulo ketali kadaluwarsa katutuh kapatopan dadi awon. Baiklah, selamat pagi, siang, dan malam para peminat Benis Family Channel dalam topik selalu kompetensi diri ya, kompetensi hidup. Kompetensi hidup. Tapi kali ini topiknya apa ya, Pak? Tentang wayang aja ya, soalnya kan bulan Maret nanti kita ada di Esto di Fakultas Kedokteran. Romo ini. Ya, tentang wayang aja ya, Mama juga belum begitu mengerti. Ya, tapi bukan tentang cerita wayangnya, tapi tentang pawedharing wayang. Artinya pawedharing wayang itu bagaimana wayang itu bisa kita jadikan jalan bagi penguatan kompetensi hidup. Oh iya, jadi selalu ada. Jadi pawedharing wayang itu maksudnya kita tidak tentang detailnya, tapi tentang makna. Ya. Makna dan implikasinya bagi kehidupan, gitulah kira-kira. Nah, kalau begitu ini loh, Mama sebenarnya ingin diwedarkan ini kenapa Papa milih gambar itu Werkudara ya, Pak? Ya, Werkudara Bima ya. Di sini apa Dewa Ruci? Dewa Ruci. Nah, ini pewedarannya piye, Pak? Ya ini memang awalnya itu aku tuh seneng gitu loh dengan gambar itu. Makanya prolognya ini channel kompetensi hidup ini kan tentang siluet daripada Dewa Ruci itu maksudnya di sini. Ya nggak tahu kenapa kok seneng dengan gambar ini. Tetapi kalau cerita sebenarnya itu kan begini, digambarkan bahwa Bima itu mendapatkan perintah dari gurunya untuk mencari banyu suci Perwitosari. Nah, kemanutannya Bimo ini marang guru nih. Marang gurune itu membuat dia dalam perintah ini benar setia. Dia mencari dengan petunjuk, yaitu ada di gunung. Gunung ini namanya gunung, kalau dikatakan di situ Candramuka. Dan di gunung ini malah dia ketemu dengan raksasa, yaitu Rukmoko Rukmolo. Oh, bisa ada raksasa. Banyak nama-nama yang kadang kita baca itu bersisipan, jadi tapi tentang bahwa ada dua raksasa yang mendiami gunung itu. Kemudian dari keteguhan Bima ini berhasil dikalahkan. Tapi juga belum mendapatkan banyu suci Perwitosari tadi. Dia kembali lagi ke gurunya. Nah, dalam berbagai cerita dikatakan ini sebetulnya adalah upaya Durna untuk melemahkan Pandawa. Dikatakan di balik itu, tetapi kita bukan mengambil sisi negatifnya ya, karena kalau kita mengatakan ada baik buruk nanti kita hanya tentang keramaian dari cerita, tentang makna cerita. Maka kemudian dia kembali ke gurunya, dan anehnya jawabannya gurunya adalah bahwa banyu suci Perwitosari itu ada di samudra. Kan samudra tempatnya air. Itulah. Maka kemudian dia begitu lagi. Nah, pada saat yang kedua ini dia mendapatkan dipenggak gitu ya, alang-alangi, diminta betul oleh baik itu Ibu Kunti maupun adik. Mbok Ojo ngono Mbok Rasa. Ini tuh bagian dari sebuah rekayasa jebakan gitu kan. Tetapi anehnya Bima ini tetap kekeh dengan
rasa manutnya itu tadi. Nah, rasa manutnya ini juga kemudian dia masuklah ke samudra dan bertemu naga. Ya. Naga yang membelit tubuhnya begitu kuat itu juga ternyata lebih kuat Bimanya sendiri. Akhirnya naga ini kalah, berhasil dikalahkan. Dia masuk di dalam telenging samudra. Nah, ini telenging ini kan perang dari besarnya ombak ini tadi. Dia akhirnya masuk ke telenging samudra, dan di telenging samudra itulah dia bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, terjadi dialog lah. Sopo kowe kan, kayak karena kok badannya kok mirip aku tapi kok kecil. Tapi itu kan tahapan-tahapan dari pandangannya si Bima. Ya, iya. Setelah berhasil mengalahkan raksasa 2, berhasil mengalahkan naga yang membelit tubuhnya, kemudian ketemu dengan Dewa Ruci, kaget juga. Nah, ini kita kalau membaca seperti ini hanya dari cerita ya sudah gayeng gitu aja kan. Jadi cerita toh tentang kemenangan. Ya. Tetapi kalau ini pawedaran, maka kita mengambil makna. Sebenarnya pawedaran hal yang sifatnya jati diri seperti cerita Dewa Ruci seperti ini sebenarnya banyak juga di banyak ajaran-ajaran maupun di banyak sastra-sastra yang ditulis oleh para pujangga maupun para ilmuwan atau filosof. Maka katakan Dewa Ruci ini sebenarnya punya aspek filosofis yang kental di dalam Jawa. Memang ini memang asli ya, jadi sebuah produk kontemplatif dari para leluhur kita untuk menjadikan ini sebuah cerita. Tapi poinnya adalah kita mengambil apa dari situ. Mengambil apa? Di situ dikatakan bisa mengalahkan 2 raksasa. Raksasa itu, Bima itu memang ya badan besar, tapi ini masih raksasa ini masih sesuatu pergumulan yang rumit tuh ini. Maka di situ tuh dikatakan bahwa simbolisasi dari 2 raksasa ini itu adalah tentang dunia, maksudnya harta, kemewahan duniawi dan kedudukan duniawi. Maka dalam menuju ke penemuan diri, pengenalan diri dan kompetensi diri, maka pertama-tama memang mengalahkan itu artinya kita lebih berkuasa. Daripada itu tadi. Kekuasaan dan harta. Bukan mengalahkan itu kemudian mati gitu ya, enggak. Tapi mengalahkan itu simbolnya adalah bahwa si Bima ini dalam kemanutannya di dalam mencari ilmu. Pencarian ilmu itu akan membuat kita itu lebih mementingkan ilmu itu loh, Pak. Daripada aspek-aspek yang menyertainya sehingga dunia ini pun digunakan untuk pencarian ilmu itu sendiri, gitu kan. Tapi bukan berhenti di dunianya, malah ilmu untuk malah dunia. Kita mengikuti dunia. Jadi kejujuran kita. Makanya Bima itu terkenal paling jujur dan manut kepada guru. Lah maka kalau berbuah penemuan Dewa Ruci itu layaklah. Karena satu keteguhan dalam kemanutan, bersedia untuk mengalahkan kedudukan ataupun harta duniawi yang kenapa sih kata mengalahkan itu mah? Coba kalau kau pikir itu kan bukan arti kata kita bermusuhan itu enggak. Sebetulnya adalah perbenturan antara kecondongan kita ini dah. Iya kan? Mana yang benar-benar tampak belerengi itu dunia itu ya. Atau maknanya yang kita ambil. Soalnya belereng tenan. Memang belerengi. Sing salah-salah ki malah dhewe ketemu blerenge kuwi mau ora ketemu mrene blereng. Lah seperti kalau misalnya dulu aku mencarimu atas dasar blerenge ini, nah itu yang saya enggak mau juga. Sudah dari dulu tuh enggak mau. Dokternya misalnya. Ya, dokternya enggak.
Saya mencari adalah dirimu sendiri yang goib. Artinya goib itu yang tidak tampak nyata tetapi terlihat. Belum diketahui. Dan secara batin ini bisa dirasakan. Itulah nanti lanjutan dari itu tadi ya kemarin podcast keluarga bahagia. Jadi kalau yang kita cari atau kita malah keberatan, lalu kita nanti bersepakat. Ayo cari dunia saja yuk, cari kedudukan yuk. Enak soalnya. Tetapi kita tidak sedang menemukan kejujuran bahwa sebetulnya yang kita cari itu bukanlah sesuatu yang akan bisa kita miliki dalam kesejatian kita. Ya. Iya toh. Iya. Nah, sekarang saya ngopi ya Pak. Nah, itu. Nek kedudukan karo nganu apa? Nah, harta benda kayaknya nggawa sesuk piye ya. Dan yang kedua itu kedudukan dan harta itu. Itu layaknya dipamerkan. Sebenarnya bukan realitas kebutuhan primer kita itu bukan. Sebenarnya bukan. Kebutuhan primer kita ya, kebutuhan ilmu itu sebenarnya. Kalau menurut adanya itu tidak nampak loh. Apakah kau tahu? Yang sedang aku pikirkan. Goib papa kan ya aku ora weruh nah itu karena aku belum artinya di bawah tidak tampak, tapi nanti tampak di dalam perbuatan. Ya, nah perbuatan ini perwujudan. Nah perwujudan ini mengandung ilmu atau enggak? Lah. Kalangan-kalangan yang mengkaji ilmu atau mewedarkan ilmu itu akan tahu ini sebetulnya adalah bentuk apa namanya? Keinginan untuk mendapatkan apa kedudukan kah? Itu baru yang raksasa, baru yang bukit, gunung dua raksasa. Itu bayangkan tuh kira-kira melelahkan enggak ya? Wah ya sangat melelahkan, kita berkutat dengan urusan duniawi saja. Enggak, artinya Bima itu loh. Oh, nganu proses mengalahkannya itu. Pergumulan yang panjang. Iya. Kita mendapatkan kedudukan seolah-olah itu adalah dapat deh. Padahal sebetulnya itu dapat itu sebetulnya boleh kok. Angger. Iya. Angger. Sampai pun setinggi apapun kita ingin meraih dunia. Ya. Tetapi betulkah itu ngerti sebuah dia tahu apa yang kita ingin gunakan dari itu. Itu karena kata ingin kita gunakan itu bahasa ilmu. Tapi kalau aku dapat, itu bahasa apa? Ya, bahasa mengambil, bukan bahasa menggunakan. Beda kan? Ya. Ya. Jadi yang menggunakan itu berarti dunia ini bisa digunakan. Orang apa-apa tinggal gawe jalaran kemaslahatan yang lebih luas, untuk kemanusiaan yang lebih berkeadilan dan bermartabat, kan begitu. Tapi nek mengambil kalau mengambil kita simpan. Nah maka kemudian masuklah lagi dia ke Segoro itu dan mendapatkan naga. Apa naga itu? Yang membelit kita dengan belitan yang begitu. Waduh, nganu ya ikatan-ikatan apa ya Bapak? Itu ego. Oh, penggambaran egonya ini tadi tuh harus di ego itu diperlukan dalam hidup. Kalau tidak ada ego ya gimana? Tetapi ego itu harus dipahami kedudukannya. Jangan ego dibesar-besarkan. Untuk siapa? Untuk menguasai orang lain kalau begitu. Nah, kita juga berdua sudah. Kalau aku ego untuk menguasai dirimu atau kamu sebaliknya, nah apa yang terjadi? Kan sering kamu ego untuk menguasai. Iya kan? Nah, ego ini ada untuk menjaga diri kita, tetapi bukan untuk dipergunakan bagi penguasaan atas orang lain. Apa kamu nggak punya ego? Ya punya. Makanya kita tidak bisa saling apa namanya? Menarik menguasai atas dasar apa menguasai? Sedangkan aku tidak pernah mencipta dirimu kok. Kenapa kok tiba-tiba aku seperti berat menguasai? Iya. Hanya gara-gara kau sudah menyatakan diri bersedia menjadi istriku. Justru dengan sebuah kesepakatan itu, aku ingin memadukan kompetensi kita ini untuk sama-sama menguatkan
menambahkan kompetensi. Iya. Nah itu setelah itu barulah Bima itu masuk dalam telenging samudra, dalam keheningan. Ya wis ngalah-ngalahke nganune. Ya, dalam keheningan itu kemudian ditemukan dirinya itu gurunya yang senantiasa memberikan petunjuk, dan ini simbol-simbol filosofisnya itu tidak kita ceritakan secara nanti mungkin episode lain. Simbol pertemuan. Pertemuan. Cuman ini Mama yang mau tak tanyakan tuh, kenapa guru niki digambar cilik terus muridnya gede banget, tapi gurune tetep nunduk ngono lho. Iya orang. Ya, sekarang apa sing cilik kuwi sing gedhe luwih kuwasa timbang cilik. Ya kan gitu. Oh iya. Durung tentu sing cilik kuwi ora kuwasa. Belum tentu yang besar itu lebih kuasa. Karena justru yang ada itu adalah kemandunggalan di antara keduanya itu tadi. Dikatakan kalau ini tak sedikit ya. Rada jelas. Tapi sebetulnya pamedaran, tapi kita nanti pembicaraan khusus tentang Dewa Ruci itu ya ada. Oh iya. Ini kan tadi tentang kaitannya dengan Dies Wayang. Soalnya menjelang 4 Maret ya. Pertemuan antara. Nah ini sebetulnya bagaimana wayang itu, kenapa disebut wayang? Ada wayang yang dari kulit juga, ya kan? Lalu ada dalang. Nah dalang dengan wayangnya. Kan begitu. Wayang digerakkan oleh dalang. Kalau wayang itu tidak digerakkan oleh dalang, amlaku dhewe iso apa? Tidak mungkin. Tapi wayang dengan dalang, ini sastra loh ini ya, jangan diselewengkan dalam makna, harus dihayati betul bahwa wayang itu bergerak oleh kehendak dari si dalang. Nah, kalau tidak dikehendaki oleh dalang, tidak ada dalam peran cerita ya dia diletakkan. Ya nganggur. Maka sebetulnya itulah dunia panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Nah, kita tidak usah panik dengan perubahan cerita. Yang membuat kita panik dengan perubahan cerita itu karena kita terlalu punya terlalu tadi itu. Nah, kan justru kita kental kental di dalam kedudukan yang tidak boleh dirubah-rubah karena dipujikan oleh sejumlah besar manusia. Ya, terus lalu mengambil nanti kalau kita tidak bisa, seolah-olah kita itu akan mati kalau tidak merangkul. Ya, padahal kematian yang sebenarnya adalah ketika tidak mampu kita mengutuhkan diri kita dalam kompetensi. Itulah wayang. Jadi wayang atau bayang-bayang itu sebetulnya adalah lakon-lakon, itu adalah sebuah sarana kontemplasi bagi manusia, sarana kontemplasi bagi tiap diri. Maka diri yang sudah diutuhkan oleh Sang Pencipta ini dengan cipta rasa dan karsa ini harusnya bisa mengkaji wayang itu sebagai kajian apapun lah yang ada di melintas di depan kita, lumaing bumi. Sangi soreng langit iki mau kuwi iso dadi maedhai marang kauripan dalam rangka kita menemukan arti daripada kompetensi daripada hidup. Jadi wayang itu sebenarnya sarana kontemplasi. Nah ceritanya dulu aku kan waktu dari kecil itu mah. Kok belum tahu kecilku tuh. Aneh aku wis membayangkan. Bentuk yang kayak membayangkan. Dulu kecil kalau sudah ada wayang itu. Karena mbah-mbah itu kan lahir di daerah yang kental sekali
wayang. Jadi kalau di sana ada panen, ada apa nanti, ada yang perayaan panen. Dan wayangnya itu tidak hanya satu malam, kadang malam, siang, malam lagi. Jadi asalnya Papa itu. Nah, sehingga di situ kesempatan ya, karena kalau waktu kecil itu daya tariknya itu kan ada wayang, terus nanti kan masaknya itu ada wajib, ada bubur rampe, makanannya ini makanan jadah, semua makanan itu terhidang dan tanpa membayar ibaratnya bersama dengan yang hadir itu kayak pesta rakyat yang dan itu apa ya, sebagai wujud syukur pada alam, apa namanya, kemurahan yang didapat dari Tuhan. Jadi wujud syukurnya seperti itu, dirahapi bersama, menikmati bersama, tapi tidak sekedar senang-senang dari adanya minum yang enak, sajian yang banyak, itu bunga-bunganya. Tapi yang paling mengasihkan adalah ketika bunyi suluk dalang itu sudah terdengar dari kejauhan. Waduh. Jadi dulu kalau mau ke itu, misalnya nanti Mbah itu rumah di sana, dari sini udah terdengar tuh. Dulu kan belum ada listrik, jadi itu pakai diesel gitu. Jadi sudah terdengar. Wah, nek kuwi mayang tenanan ya. Milahe ngawi kena mas tunamu sidam. Nah, waduh, rasa itu sudah kayak gimana gitu ya. Ada rasa getaran-getaran yang tidak hilang sampai sekarang itu. Maka suluk maupun suasana itu nanti apa, seiring dengan perguliran malam itu nanti beda. Ketika kita suasana sudah sansoyo dalu araraska sudah ada lagi. Kan itu. Nah, jadi itu mengiringi harmoni dari rasa kita sendiri. Nah, pada saat seperti itu kontemplasi itu mendapat tempat yang tepat gitu. Pas, luasa. Sehingga ketika kita sedang merenung diri dalam wayang nganing kauripan, jadi ya kita tidak sedang jeder itu zaman dulu enggak, lebih ke arah rasa yang kita dapat. Sekarang juga nggak apa-apa lah, ada berbagai macam wayang-wayang kontemporer dalam segala bentuknya, itu pun juga tetap mengandung kaidah. Maka kalau kita sekarang mau bias ini, UGM mau rancangan mengadakan mengangkat kembali, waduh saya sungguh bahagia karena apapun nanti bentuknya, itu sudah akan membawa kita kepada jati diri kita, dan bersama keilmuan yang kita jalani, kita unduh, kita tempuh pada saat dulu dan sekarang juga sama. Mereka mencari ilmu, salah satunya itu ilmu pengobatan, ilmu yang bisa kita gunakan untuk memberi jalan sembuh bagi sesama. Nah, maka kemudian suasana itu pun hampir sama. Maka kalau kemudian diwujudkan dalam perwujudan wayang, itu nuansanya akan beda. Nuansanya akan lebih membumi ya. Maksudnya membumi itu gimana ya? Ya ini bumi Indonesia. Orang terlalu berangan-angan. Ya membumi itu artinya kita kembali kepada kaidah-kaidah yang sudah kita miliki, dasar-dasar patron-patron kehidupan. Karena sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dari banyaknya jenis budaya adat istiadat ini terangkum di dalam sebuah bangsa besar
Besarnya kita ya karena banyaknya tadi. Saking Yang berbeda dengan negara-negara yang lain, yang mungkin hanya terbatas kelompokan satu atau beberapa suku, tapi kita ini sekian suku. Ya. Meskipun luas wilayah kita juga memang ya cukup besar, tetapi bukan itu, tetapi betapa beragamnya. Dan itu semua itu mempunyai kekayaan filosofis gitu. Ya, dan tidak membedakan berdasar baik, mana yang baik mana yang tidak baik ya. Ya sebetulnya tetap baik, makanya kalau zaman dulu ada acara budaya Nusantara di TVRI itu, dan kita harus melihat juga budaya yang lain. Kita jadi macam hafal kayak sekarang di renovasi atau di revitalisasinya Taman Mini Indonesia Indah. Itu memang suatu keindahan-keindahan, kekayaan-kekayaan yang kita miliki dari aspek filosofi maupun budaya. Itu sebetulnya akan menguatkan kita loh. Ya. Akan menguatkan kita tentang kepedean dan kompetensi kita yang kita pahami, sehingga menghadapi arus perubahan zaman itu kita tidak sedang terombang-ambing oleh arus kehidupan. Nah, seperti ini gambarnya pemain dia tidak terombang-ambing. Iya, padahal arusnya air ini. Bahkan lewat besarnya arus air dia menemukan air suci tadi. Padahal di dalam air. Nah, dia menemukan. Berarti air ini kan sastrawi atau filosofis. Nah, kemudian siapa namanya ini? Air suci. Dewa Ruci itu adalah penemuan dirinya, kebersatuan dirinya dengan dia manunggaling kalau ibaratnya kalau di situ dikatakan manunggaling kawula Gusti, tapi nanti jabarannya itu agak luas. Agak luas, tetapi poin kita sekarang adalah betapa wayang yang merupakan refleksi refleksi dari kehidupan itu bisa dijadikan sarana kontemplasi, menemukan kompetensi diri kita. Diri maupun kompetensi hidup ya. Nah, kalau kita sekarang baju ini kenapa ini kira-kira? Iki lah ya lurik ki Pak. Ya. Ya lurik ya. Terus nek tinggo ki ora nek tinggo ki anyep ngono lho. Dadine kan ya itu anyep. Kalau mau anyep ya kasih air lah gitu. Ya ora maksudnya ki marake kene rasanya ki adem. Mereka kenapa ya? Karena ini milik kita sendiri. Milik kita. Maka rasanya ya menjadi kita. Ya, jadi diri sendiri. Ya, jadi itulah kekokohan yang mungkin perlu kita bangun. Ya. Jangan sampai hal seperti ini kita lupakan. Nanti siapa yang mau suruh mengingat? Ya, pasti kita dong yang suruh mengingat, ya kan? Kayaknya awak dewe ngelingke, kok anak-anak awak dewe kan delok. Ya. Oh iya. Mengingat dan melanjutkan. Meskipun bukan tentang ininya, tapi tentang bahwa kita ini punya wawasan tentang jati diri kita sendiri, punya kompetensi yang kita tidak terteraput dari akar asalnya keindonesiaan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau nantinya itu betul akan ditampilkan wayang, maka itu bukan semata-mata pertunjukan, tapi sebuah bentuk wujud kompetensi, bentuk kontemplasi, dan pertemuan kita akan menjadi lebih bermakna. Meskipun sebetulnya antara pemain dengan penonton sama saja. Penonton mendapatkan, pemain juga memerankan. Sebetulnya yang pemain itu ya capek, tapi cara memerankannya itu juga menentukan keindahan. Ya. Sehingga sebenarnya kita itu nanti kalau mendapat tugas berperan, ya berperan lah secara alur yang ingin diwujudkan dari situ. Ya, lah niki lah jenenge ya melalui jeneng-jeneng, tapi sebenarnya kan
ada yang mau dilakoke. Ya ada yang nanti kita jangan membocorkan ceritanya dulu. Ora, aku malah durung takon-takon nanti ning koyone memang ya tetapi rencananya memang arep wayang. Tentang rencana kembalinya menghadirkan wayang tapi dalam bentuk mungkin yang lebih kekinian itu ya. Itu karena kan koncone mama kan seangkatan kalau sing nganu to. Oh iya itu. Ono dalang. Nah, berarti itu adalah modalitas yang akan kita akan kita angkat gitu. Ya dan itu menunjukkan kekuatan kekuatan kepribadian kita kan. Maka diwujudkan untuk menjadi sebuah arena bagi kita untuk itu tadi kalau saya katakan kontemplasi benar itu mama setuju. Tapi dalam suasana yang mungkin seindah yang pernah tak rasakan kalau aku ya, waktu kecil sambil wayang sambil sajian bunga-bunga makanan yang iki padha karo papa si Sandini pesen karo sesi konsumsi. Ya itulah keindahannya di situ. Itu sederhana. Bisa. Bisa, artinya bisa. Ini kan terbentuk ide kan baru ini tadi, bukan kita rancang-rancang untuk satu kepentingan pemasaran tapi kok iya ya, aku ketika teringat memori itu, begitu indahnya suasana itu. Bersama dalam sebuah kebersamaan, ada sajian-sajian yang khas berselera. Nah, ulah kan sering kali toh kita itu kalau ngobrol nunggu apa ngobrol kan mesti ada yang aku bisa ngambil ininya gitu. Apa orang terus dirancang-rancang aku tak ngopo. Jadi dalam perjalanan pembicaraan ini kan ada yang pasti kita ambil. Nanti dan tidak semua orang sama ya kan. Dan meskipun bukan hanya itu tapi anunya itu loh, ikon yang dibangun kan mungkin acara ya tentu bermacam-macam tapi satu yang mungkin akan diangkat itu kan adalah wayang yang notabene itu dari dulu sering itu sudah ya, kan selalu karena gentenan bentahun saiki gentenan angkatan ya kebetulan pas tahun ini angkatan lewat dari mama. COVID ini yang pertama kali nih kita kembali semuanya kembali stronger gitu kan bahasanya Pak Jokowi itu bebas PPKM. Kemudian kita bisa menikmati kebersamaan dalam sebuah perpaduan antara keindahan sajian khas berselera dengan konsep proses-proses wayang yang dimainkan oleh kita sendiri. Dari kita, untuk kita dan oleh kita. Kan seperti itu yang membuat kita lalu bisa bersemangat. Saya kira gitu ya. Masih ada apalagi yang kira-kira mau? Ya, kayaknya itu dulu karena kalau mau cerita tentang wayang tuh, mama tuh kan dari kecil tuh cuma dengerin aja bapak karo mas-mas ini. Nek ben malam opo ngono kan mesti do Kang Senan, Pak engko nganu Pak wayang Adi Sugito ya Pak. Ya langsung nyetel radio gede kayak ini kan mama ora tertarik langsung. Mas-mas. Kemarin kita ngantar bapak itu. Karena aku dengan bapak masih kayak malah wayangan. Mama tuh cuma mobil langsung setel wayang itu. Nah, aku tuh tertariknya tuh zaman kemah zaman SMP kan sering kemah sama mama. Lah gue yang nganu wis mulai bengi kan koncoku sing lanang-lanang kae do ribut golek radio niki jebule arep nyetel wayang. Lah aku tak dari situlah aku baru mulai apa sih jerone wayang ki apa kok mesti do seneng ternyata udah gelane bareng. Ya ada yang seneng dagelane tapi itu nanti jadi tolak ukur kok tidak ada masalah dengan yang senang goro-goro, senang limbuan. Tapi kalau aku tuh senang tentang suasana dan kontennya. Memang kontemplatif, soalnya otomatis kita jadi tenang dungok gitu. Tenang dungok mesti bengi. Nah, kontemplatifnya wayang kan juga karena kita sudah punya nilai-nilai yang sudah kita pegang dulu. Sehingga nanti ketika melihat bagaimana
positioningnya Krishna terhadap Pandawa, kemudian bagaimana siapa Srikandi, siapa Abhiyoso, siapa ini nanti itu kita karena tahu posisi nanti akan mengingatkan kita tentang banyak hal dalam kehidupan. Ya, tentang banyak hal lah. Banyak nanti pasti. Ini hanya salah satunya Dewa Ruci. Ya, ini aja aku udah pertanyaan besar nih, kenapa Dewa Ruci ini kok gambarannya kok cilik, sing Ki Bima Werkudara ya gede, padahal ya, kamangka kuwi gurune apa cerminan dirinya, kan banyak sekali nih dari sini nih. Ya. Melewati segoro. Tetapi nanti tahu atau tidak tahu secara mendalam atau pada tingkatan seperti apa, tahap demi tahap kehidupan kita akan bisa menemukan itu di dalam diri kita sendiri. Ya, akhirnya. Maka hal seperti ini tidak bisa kita wedarkan itu seolah-olah mesti seperti yang saya pikirkan, nggak bisa. Itu ada keluasan di sana. Untuk masing-masing itu mengambil seperti apa. Makanya dalang itu pun ada pakem, tetapi kemudian tentang kaidah makna yang kita dapat ya kita juga seperti yang kita. Tetapi itu di dalam suasana, kuncinya ya, di dalam suasana menyenangkan. Bukan senang-senang ya. Iya, tapi menyenangkan. Maka pada saat senang itu, rasa yang ikut di dalam rasa senang itu, kemudian muncullah pengeling-eling atau memori-memori dari aspek diri kita ini akan bisa akhirnya ya tetap aja kembali ke kompetensi diri, pengenalan diri, selalu kembali ke situ. Dan itulah yang memang banyak filosof, pemikir, pujangga maupun pemuka-pemuka agama itu juga mengkaji hal-hal seperti itu. Nah, tinggal kita yang bagaimana cara kita mendapatkannya dari banyak jalan. Yang penting manfaat bagi diri harus jelas. Karena hidup ini untuk berguna. Kenapa? Jadi untuk pokoknya selalu kembali ke diri toh, pengenalan diri, kompetensi, kebergunaan. Bagaimana hidup itu ditempuh dengan mendapatkan suatu kompetensi. Dan tahu tempat kedudukan. Ya, tempat kedudukan itu pemahaman yang beda lagi. Artinya kita nanti akan menemukan sendiri. Itu tidak bisa dijelaskan, didiktekan, nggak bisa. Ya. Seperti itu. Ya. Kayaknya sudah dulu toh. Sementara seperti itu. Selalu untuk anak-anak. Ada lanjutannya. Ya, to be continued. Ya, tentang aspek-aspek wayang dalam kompetensi hidup ini. Kan banyak ceritanya. Dan banyak sudut-sudut yang bisa, angle-angle yang bisa kita ambil dari sebuah wayang. Ya, begitu. Selalu untuk anak-anakku, kalian mendengarkan dan mari sama-sama kita belajar. Itu ya Papa. Kayak guru TK. Jangan lupa ini like sama subscribe. Bunyi lonceng teng 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 teng. Sip. Monggo. Matur nuwun.